Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Anak dengan aku, Kak Kesya. Aku Kak Yowan. Ada Kak Brigit dan Kak Dayu. Kita juga mengenali pemusik kita pada hari ini, ada Kak Tommy dan Kak Daniel. Yeay. Kita mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri untuk menyanyi lagu pertama kita, Mendidih di Hati. Masih semangat kan adik-adik? Masih, Kak. Untuk ice breaking yang kedua, kita akan menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Kau tebus dosaku dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Kuangkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Adik-adik, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk memuji nama Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat dan nafas yang Kau berikan kepada kami. Sekarang Tuhan, kami ingin memulai ibadah hari ini. Walaupun ibadah ini hanya kami saksikan di YouTube, tapi kami yakin dan percaya tangan Tuhan bersama dengan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik.
Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 254, bait 1 dan 2, Yesus segala-galanya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita dengerin firman Tuhan, siapin Alkitabnya ya. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu lagi dalam ibadah pelayanan anak hari Minggu. Adik-adik, siapkan dulu Alkitabnya. Kita mau berdoa, ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan pada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekarang ambil Alkitabnya, kita mau membuka dari 1 Korintus 4, pasalnya yang ke-6 sampai dengan yang 13. Aku ulangin ya, disiapkan dulu Alkitabnya dari 1 Korintus 4, pasalnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-13. Begini bunyinya. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13, begini bunyinya. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab, siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus,
tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, kakak mau sedikit cerita ya. Pada zaman dahulu ada satu kota yang lumayan besar, kotanya itu bernama kota Korintus. Nah, di kota Korintus itu ada seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Tugasnya apa Rasul Paulus? Yaitu menyampaikan firman Tuhan dari satu kota ke kota yang lain. Tibalah dia di kota yang besar itu, yaitu kota Korintus. Di sana dia mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan tentang Tuhan Yesus, sehingga para warga yang ada di sana menjadi percaya dengan Tuhan Yesus dan mereka mau menjadi pengikut Yesus. Nah, Rasul Paulus di sana selama 18 bulan. Setelah itu, karena dia harus ke kota lain, dia pamit kepada warga yang di Korintus karena harus menyebarkan firman Tuhan di kota-kota yang lain. Setelah Rasul Paulus pamit untuk ke kota yang lain, beberapa bulan setelah itu Rasul Paulus mendapat berita bahwa di kota Korintus yang tadinya orang-orangnya sudah percaya dan sudah menjalankan firman Tuhan, di sana mereka terjadi perselisihan. Mereka satu dengan yang lainnya saling menyombongkan diri, merasa paling hebat, mereka semuanya merasa paling berkuasa, dan mereka semua tidak ada yang mau mengalah satu dengan yang lainnya. Sehingga firman Tuhan yang kita baca tadi yaitu adalah surat dari Rasul Paulus untuk mengingatkan para warga yang ada di Korintus supaya mereka mau untuk menjadi orang yang bisa merendahkan hati mereka. Kenapa seperti itu? Karena kita diajarkan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang satu, tidak boleh sombong ya. Terus kemudian kalau kita jadi anak Tuhan, kita punya, ada orang lain yang mungkin tidak punya, kita juga tidak boleh jadi orang yang kemudian pamer, kita menyombongkan diri, tidak mau berbagi. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus menjadi anak-anak atau pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Jadi kalau misalkan mama kemarin masak ayam, itu kesukaan kita nih, kesukaan adik-adik. Hari berikutnya mama masaknya ikan. Kenapa? Karena papa sukanya ikan. Nah, walaupun kita mungkin gak suka ikan, kita tetap harus menerima atau mau makan masakan mama. Kenapa? Karena kita mau merendahkan hati kita untuk bisa menerima bahwa mama udah lelah masak, kemudian papa juga sukanya ikan, jadi kita harus mau menerima itu. Nah, kalau misalkan nanti, kalau sekarang kita ibadah dari rumah ya, misalkan nanti kita sudah selesai COVID-19 ini, kita sudah boleh beribadah lagi di gereja, kemudian adik-adik datang ke sekolah minggu, misalkan adik-adik setelah selesai ibadah minggu, kita saling bersalaman. Nah, semuanya rebutan biasanya tuh, mau duluan, salaman sama kakak layan. Nah, di situ kita juga bisa menerapkan sikap rendah hati ini, kita nggak serobot-serobot, nggak main duluan, kita kasih ke teman-teman kita dulu, karena semuanya juga nanti kebagian buat saling bersalaman. Nah, beginilah firman Tuhan, semoga kita semua menjadi orang-orang yang rendah hati selalu di dalam keluarga kita, di dalam sekolah nanti kalau kita di sekolah, di dalam gereja, atau dimanapun kita berada. Oke, adik-adik, kita mau buat aktivitasnya hari ini, yaitu kita buat kincir angin. Adik-adik bisa lihat di sini, ini adalah kincir angin yang satu warna. Nah, kelihatannya kurang indah kan ya?
Nah, karena tadi yang warna putih kurang menarik, makanya kita akan buat yang warna-warni. Adik-adik boleh tanya ke mama, papa, adik atau kakaknya untuk warna kesukaan mereka apa. Nanti adik bisa buat. Ini menunjukkan bahwa walaupun kita mungkin kesukaannya berbeda, kita punya apa, yang lain punya apa, tapi kita akan saling melengkapi sehingga semuanya menjadi suatu yang indah. Nah, adik-adik nanti ikutin caranya ya. Halo adik-adik, kita akan membuat kincir angin bersama. Siapkan alat dan bahannya ya. Ada kertas origami, double tip dan isolasi bening, lem, gunting, tusuk gigi atau lidi, peniti atau jarum, sedotan, dan karton. Yuk kita membuat. Pertama, siapkan 4 kertas origami berbeda warna dan juga lem kertas. Selanjutnya, adik-adik lipat kertas origami secara diagonal seperti di dalam video ya. Kertas origaminya dilipatnya harus sama kedua sisinya, tidak boleh ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Lalu, lipat keempat kertas itu ya adik-adik. Semuanya harus sama sisinya. Nah, setelah kertas origami semuanya telah dilipat dengan baik, lalu kita akan mulai mengelem kedua sisinya agar saling menempel. Pertama, adik-adik mengelem salah satu sisi dari origami. Semua sisinya harus dipenuhi ya adik-adik, jangan sampai ada yang terlewat. Lemnya hati-hati. Setelah diberikan lem, lalu perlahan-lahan adik-adik lipat kertas origaminya seperti tadi. Direkatkan jangan sampai ada sisi yang masih bolong atau tidak tertempel dengan baik. Lakukan untuk keempat kertas origaminya adik-adik jadi seperti ini. Selanjutnya, adik-adik bisa menggunakan karton warna apa saja. Karton ini digunakan untuk membuat lingkaran di tengah kincir angin kita. Nah, digunting menjadi 2 bulatan ya adik-adik. Kalau adik-adik belum bisa menggunakan gunting, jangan lupa minta tolong mama, papa, oma, opa, atau kakak untuk membantu menggunting ya adik-adik. Jadinya seperti ini, buat 2 lingkaran ya. Lalu, ambil double tip untuk merekatkan lingkaran yang sudah adik-adik buat. Double tipnya ambil secukupnya ya. Kalau bisa, double tip ini menutupi seluruh permukaan lingkaran. Kemudian, ambil kembali keempat kertas origami yang telah adik-adik lipat tadi dan juga telah ditempel. Secara perlahan, adik-adik lepas perekat pada double tip, lalu tempel keempat kertas origami yang sudah dilipat ke dalam lingkaran. Seperti ini ya menempelnya adik-adik. Bentuknya akan menjadi segi 4 yang berbentuk seperti layang-layang adik-adik. Setelah semua sisi ditempel ke dalam lingkaran, putar bagian kincir sehingga lingkaran menghadap ke bagian adik-adik. Setelah itu, ambil double tip dan rekatkan double tip pada lingkaran. Usahakan double tip menutupi semua sisi dari lingkaran. Double tip ini nanti akan berfungsi untuk menempelkan ujung-ujung dari kincir angin. Perlahan-lahan tempelkan ujung dari kincir angin sehingga masing-masing dari sisi menempel pada lingkaran yang tengah. Jangan lupa diberi jarak ya adik-adik. Jadi yang ditempel hanya 4 sisi bukan 8 sisi. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah itu, gunakan lingkaran yang lain untuk ditempelkan di atas perekatnya tadi. Lihat, semuanya sudah tertutupi dengan baik kan adik-adik? Setelah itu, kita akan bikin gagangnya ya. Siapkan peniti atau jarum. Karena ini adalah benda tajam, jangan lupa minta bantuan mama, papa, oma, opa, atau kakaknya ya. Tusuk peniti ke tengah lingkaran untuk membuat lubang. Pelan-pelan ya adik-adik, jangan sampai kena tangan. Nah, setelah itu
Gunakan lidi atau tusuk gigi untuk dimasukkan ke dalam lubang seperti ini. Hati-hati adik-adik. Jika adik-adik mempunyai tusuk gigi, silakan gunakan tusuk gigi. Tapi kalau tidak ada, adik-adik bisa menggunakan lidi dari sapu lidi yang dipunya mama-mama. Setelah lubangnya dirasa cukup untuk memasukkan lidi ataupun tusuk gigi, adik-adik bisa mengambil sedotan yang dimiliki di rumah. Atau jika adik-adik tidak mempunyai sedotan, adik-adik bisa menggunakan karton yang tadi untuk menjadi gagangnya. Caranya seperti ini. Pertama, gunting persegi panjang pada karton. Lalu, gulung karton yang sudah adik-adik gunting menjadi tabung kecil seperti ini. Digulungnya perlahan-lahan ya adik-adik, supaya lingkaran atau tabung yang adik-adik buat itu kecil seperti sedotan. Nah, lihat kan? Seperti ini. Lalu, untuk melindunginya, adik-adik bisa menggunakan selotip bening. Selotip bening ini bisa digunakan untuk merekatkan karton hitam atau karton yang berwarna lain milik adik-adik supaya tidak terlepas dan tetap berbentuk seperti sedotan. Kedua ujungnya direkatkan menggunakan selotip ya adik-adik. Setelah kedua ujungnya direkatkan, maka adik-adik harus merekatkan selotip bening itu ke seluruh permukaan dari tabung yang sudah kita buat menggunakan karton. Seperti ini. Nah, jangan sampai ada bagian yang masih terbuka ya adik-adik. Setelah satu sisi kita selotip, kita akan melakukan sisi yang lain lagi. Supaya karton yang kita buat lebih kuat seperti sedotan. Nah, jadi deh. Kita punya sedotan dari karton. Lalu adik-adik, untuk merekatkan sedotan ini pada kincir yang sudah adik-adik buat, tusuk peniti atau jarum atau gunakan gunting untuk membuat sebuah lubang. Karena di sini kita menggunakan benda tajam, jangan lupa minta bantuan orang lain untuk membantu ya adik-adik. Nah, seperti ini kita bisa menggunakan peniti. Masukkan lidi atau tusuk gigi yang tadi sudah kita taruh dalam kincir angin kita ke dalam sedotan kita. Seperti ini adik-adik. Nah adik-adik, untuk menjaga kincir angin kita agar tidak jatuh dan tetap kuat, maka potong ujung batang kincir sekitar 1 cm seperti ini. Gunanya untuk memperkuat batang kincir angin kita. Letakkan bagian yang kecil itu tepat di belakang kincir angin dan di antara kincir angin dengan sedotan atau karton yang sudah kita gulung tadi. Nah, seperti ini adik-adik kincir anginnya. Sekarang adik-adik bisa bermain kincir angin. Selamat mencoba di rumah. Adik-adik, sekarang waktu ya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik berikan boleh disatukan dengan persembahan yang akan diberikan oleh mama dan papa. Dan boleh dikirim ke gereja pada hari Rabu dari jam 11 siang sampai dengan jam 1 siang. Atau adik-adik juga bisa kirim persembahan itu ke rekening di bawah ini. Kita akan angkat pujian lagi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Karena engkau
Warta PA minggu ini, kami Kakak Layan PA mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik Layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang kedua, minggu depan kita ketemu lagi di channel yang sama untuk mengikuti ibadah persekutuan anak. Jangan lupa ditonton ya, jam 7 pagi. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau doa penutup. Kita mau berdoa ya adik-adik, sikap berdoanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Semoga kami semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati selalu dimanapun kami berada. Kami juga mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Berkati kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.